Every day the city they run my brain. Di momen libur panjang kali ini, gue nggak mau lagi nih denger ada kasus-kasus pungutan liar di tempat wisata. Aduh nih. Nah makanya melalui video ini gue bakal kasih 3 tips selamat dari pungli saat teman-teman berwisata. Nah kira-kira apa aja tuh tipsnya? Pilih-pilih tempat wisata ya. Ya betul banget sih, emang itu salah satunya. Tapi kalau cuman sekedar pilih-pilih tempat wisata doang, itu zaman sekarang udah nggak cukup ampuh teman-teman. Nah karena sekarang peta perang melawan pungutan liar di tempat wisata itu sekarang udah berubah teman-teman. Udah makin pintar oknum-oknumnya. Nah makanya nih di video ini gue bakal jelasin, oke? Oke teman-teman, kembali lagi di studio kantor kita tercinta. Oke teman-teman, jadi dulu itu kita pernah punya yang namanya Satgas Cyber Pungli. Nah itu dibentuk pada saat kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi. Nah semenjak Presiden yang baru ini, Bapak Prabowo, itu Satgas Cyber Pungli udah dibubarin teman-teman. Dan fungsinya dikembalikan lagi ke Polri dan Inspektorat Pemerintah Daerah, ya Pemda lah gitu istilahnya. Nah ini menurut teman-teman gimana dengan sistem ini dibubarinya Satgas Cyber Pungli terus dibalikin ke sistem awal? Ya kalau gue sih cuman bisa berpendapat semoga bisa berjalan lebih baik lah gitu. Nah cuman teman-teman masalahnya itu adalah sekarang ya oknum nakal itu ya istilahnya ya itu sekarang udah makin pintar teman-teman. Nah, apalagi karakter orang Indonesia itu yang kadang-kadang sangat dermawan. Alih-alih sedekah aja deh ngasih duit orang di jalanan. Ya, kayak gitu nih teman-teman yang kadang-kadang suka salah dipersepsiin ya, gitu ngasih orang duit di jalanan. Nah, jadi modusnya itu adalah minta-mintanya mungkin sekarang udah nggak terlalu kasar ya kayak dulu. Nah, sekarang itu udah lebih halus teman-teman caranya. Jadi alih-alih kayak ngebantu ngatur lalu lintas di jalan, ngebantu ngejagain parkiran gitu istilahnya. Terus ada juga ya yang kayak jalanan itu ditutup, jalanan akses ke tempat wisata ya itu ditutup dibikin portal-portalan lah gitu ya yang emang direkayasa seolah-olah itu tuh jalur buka tutup gitu. Nah itulah teman-teman modus buat kayak minta uang kalau pengen lewat dibukain portalnya ya bisa buat pemerasan juga. Dan bahkan sampai yang terbaru ini ya sekarang nggak baru-baru banget sih sebenarnya ya, cuman ya baru mulai menggeliat lah gitu. Yaitu adalah modusnya pengawalan teman-teman. Jadi kita lagi jalan menuju tempat wisata. Nah nanti misalkan teman-teman pakai pakai motor atau pakai mobil. Nah nanti ada orang-orang yang mengawal kita gitu. Seolah-olah mereka tuh ngebantu. Ayo kita anterin, kita kawal ke tempat yang kita mau gitu. Nah mereka nganterin kita gitu, ngawal lah gitu. Nah padahal pengawalan itu kita nggak minta gitu, tapi mereka seolah-olah kayak ayo kita bantuin gitu. Dan itu jadi modus untuk pemerasan juga teman-teman. Jadi alih-alih mereka minta uang jasa lah gitu, jasa pengawalan atau buat ganti bensin lah atau apa kayak gitu teman-teman. Ya inilah teman-teman yang perlu kita waspadain. Apalagi di data terbaru ya dari ombudsman.go.id itu ada aduan terhadap pemerintah untuk mewaspadai aksi pungli saat liburan lebaran tahun ini. Nah ini nih teman-teman yang perlu kita waspadain. Oke lah teman-teman, yuk kita bahas nih 3 tips selamat dari aksi pungli di tempat wisata supaya liburan teman-teman jauh lebih menyenangkan. Nah di tips yang pertama ya seperti yang di intro gue tadi ya udah pastilah kita sekarang udah harus lebih selektif teman-teman untuk pilih-pilih destinasi wisata. Nah jadi teman-teman kalau bisa jadilah wisatawan yang pemilih. Di tahun sekarang ya 2026 ini banyak kok daerah tempat wisata ya yang udah menerapkan
smart tourism. Nah, contohnya kayak di Jawa Barat, di Jakarta, di Jogja, di Bali, ya di mana-mana lah. Itu udah banyak teman-teman tempat wisata yang mereka udah menerapkan mewajibkan etiketing ya. Jadi atau melalui pembayaran melalui kris. Jadi udah nggak tunai lagi gitu, jadi cashless lah gitu. Nah ini jadi teman-teman sebelum berangkat cek dulu di media sosial atau di Google Maps lah, baca review terbaru. Kalau di ulasan 1 bulan atau 3 bulan terakhir ya, banyak yang bilang di situ di ulasannya hati-hati ada pungli di sini. Nah udah deh, mendingan teman-teman coret aja deh tempat itu dari daftar tujuan kita. Jadi teman-teman pilih destinasi wisata yang dikelola dengan profesional aja. Kenapa? Karena profesionalisme itu adalah musuh utama pungli. Dengan tata kelola destinasi wisata yang profesional, setiap rupiah yang kita keluarin masuk ke kas pembangunan, bukan ke kantong pribadi. Apalagi ke kantong pribadi oknum. Aduh, oknum nih, kacau teman-teman. Termasuk juga tempat jajanan makanan teman-teman. Nah di tempat jajan makanan ya, apalagi yang sistemnya masih tradisional ala-ala ya, itu kadang-kadang di tempat itu nggak ada daftar harga teman-teman. Walaupun tempatnya sederhana ya, kita nganggapnya ini mah tempat sederhana, warung biasa, paling berapa sih harganya gitu, udah deh jajan-jajan aja gitu. Nah itu kadang-kadang ngejebak teman-teman, ngelihat warung sederhana ya, paling harganya berapa gitu, kita beranggapan kayak gitu, padahal itu bisa jadi modus getok harga teman-teman. Jadi apapun tempatnya ya, mau tempatnya sederhana, tempatnya mewah, bagus atau kayak gimana lah gitu, tetap teman-teman tanyain harganya berapa ya gitu, ada buku menunya nggak atau ada daftar menunya nggak gitu, kayak gitu teman-teman. Karena jangan sampai teman-teman menganggap sepele ya, ngerasa gengsi lah gitu ya untuk nanya harga gitu, rasa nggak enakan gitu ya nanya-nanya harga. Itu kan sebenarnya hak teman-teman gitu, daripada nanti teman-teman menyesal di kemudian gitu kan, lebih baik mendingan nanya dulu, karena itu hak kita teman-teman untuk nanya harga. Kan kita mau transaksi, masa nggak nanya? Ya nggak usah gengsi lah teman-teman untuk sekarang ya, gitu teman-teman. Jadi better kita tetap nanya ya nanya dengan baik-baik, dengan sopan. Ingat, karena bagaimanapun juga ya, kita sebagai wisatawan adalah tamu ke tempat orang gitu ya. Jadi kita tetaplah jaga sopan santun kita gitu ya, nanya yang baik-baik lah gitu. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gitu sih ya untuk mencegah getok harga. Nah ini kita masuk ke tips yang kedua teman-teman, yaitu adalah what's next. Nah ini jadi apa selanjutnya, atau istilahnya konfirmasi dulu dari awal. Nah ini teman-teman, ini tips yang jarang dibahas. Nah ini jurus lumayan ampuh teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar pilih-pilih tempat wisata doang, tapi konfirmasi dari awal what next. Nah ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi saat kita mau beli tiket atau saat kita pas di loket lah gitu, pas lagi mau bayar, itu kita tanyain, nah ini harga tiket ini udah include apa aja, sudah termasuk apa aja gitu teman-teman. Atau tanyain lagi, pastiin ini nanti di dalam kita ada biaya-biaya apa lagi ya gitu. Nah nanti kalau si masnya atau mbaknya ya, petugas loketnya jawabnya muter-muter gitu ya, contoh kayak misalkan jawabnya ya nanti gimana kebijakan di dalam aja gitu, waduh udah deh itu kacau teman-teman. Kalau jawabannya bertele-tele, jawabannya muter-muter nggak jelas, itu mendingan backlist aja teman-teman. Nah jadi teman-teman biasain kalau transaksi itu minta bukti transaksinya gitu, atau istilahnya minta karcis resminya gitu. Kalau karcisnya cuma sekedar potongan kertas kayak fotokopian, nggak ada stempel, nggak ada nomor seri gitu ya, nah itu kita punya hak teman-teman buat nanya, ini karcis apaan ya, ini retribusi resmi daerah mana ya gitu contohnya. Gitu teman-teman, kita mulai kritis lah gitu kalau untuk transaksi ya. Nah terus ada juga teman-teman ya, ada sistem parkir nih. Nah ini
teman-teman, parkir nih lumayan rawan nih teman-teman. Itu kadang-kadang di parkiran kita suka dimintain uang di awal. Jadi ketika baru nyampe parkiran kita udah dimintain uang. Nah, terus tiketnya mana gitu, karcisnya mana, itu nggak dikasih gitu kadang-kadang. Nah ini nih yang bahaya karena nggak ada karcisnya gitu. Nah cuman teman-teman minimal ya kalau mau minta izin ke yang minta uangnya itu, Mas, saya mau ngasih uang tapi karena nggak ada karcisnya, saya izin foto ya, gitu. Jadi kita foto sama si tukang parkirnya itu yang minta uang, izin foto sebagai bukti saya udah bayar gitu. Supaya apa? Supaya nanti pas kita mau ngeluarin kendaraan, itu nanti nggak ada oknum lain yang minta uang lagi gitu. Jadi istilahnya bayar double. Di awal udah bayar, pas dikeluar dimintain lagi. Nanti pas kita mau keluar bilangnya belum bayar kok, mana bukti karcisnya? Nah itu kan penipuan teman-teman di parkiran. Nih sebenarnya jujur ya, ini pengalaman gue pribadi sih ya, waktu beberapa tahun lalu lah gitu di daerah Jawa Barat, Cianjur. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau bisa jadilah wisatawan yang lebih kritis teman-teman gitu, dan di setiap transaksi itu kalau bisa setiap transaksi itu ada buktinya gitu, ada karcisnya atau ada struknya gitu. Jadi setiap transaksi itu kalau bisa tercatat teman-teman. Itu sih kurang lebih ya. Kita masuk ke tips yang ketiga teman-teman. Nah ini tips yang ketiga, ini tips terakhir, ini butuh keberanian teman-teman. Nah jadi tips ketiga ini adalah say no and report. Nah ini teman-teman, jadi gue tahu ya teman-teman ya, dari kita nih sebenarnya banyak yang malas ribut lah gitu ya, termasuk gue sendiri. Ya gue mengakui lah gitu, apalagi kalau duitnya nggak seberapa gitu, istilah kata cuman 5.000 rupiah doang gitu, cuman 5.000, udah deh kasih aja gitu. Nah cuman teman-teman kalau pakai logika ya, 5.000 duit 5.000 itu dikali 1 juta kunjungan wisatawan selama setahun, itu udah 5 miliar teman-teman. Nah modal 5 miliar guys, itu duit yang harusnya bisa buat bangun jalanan atau bisa bangun fasilitas musola dengan toilet yang bersih di tempat wisata itu, kan gitu teman-teman. Jadi say no and report, dalam tips ketiga ini maksud gue itu ya kita tuh memang selain tadi ya dari contoh kasus duit 5.000 yang bisa jadi 5 miliar. Nah itu teman-teman memang kita harus lebih kritis gitu. Nah makanya dari situ kita harus mulai berani teman-teman, mulai berani menolak kalau memang ada modus pungli gitu. Kadang-kadang kita kenapa nggak menolak ya, kadang-kadang kita suka menyepelekan, cuma 5.000 kasih aja gitu. Tapi kan seperti yang tadi gue bilang kan, itu kalau dikali 1 juta dalam kunjungan setahun itu bisa 5 miliar, dan itu bisa buat fasilitas yang lebih bagus, bisa buat bangun jalanan, bangun jembatan. Wah. Nah jadi teman-teman ya berani nolak lah gitu, mulai sekarang ya berani nolak kalau memang ada ada yang modus-modus untuk meminta uang di luar jalur resmi gitu teman-teman. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan secara fisik ya gitu, teman-teman bisa report gitu. Nah jadi teman-teman kalau bisa nih ya, ambil handphone, atau zaman sekarang kan banyak ya alat rekam ya, bisa dari jam tangan, dari apa, itu murah kok teman-teman, banyak di online. Nah itu teman-teman coba tenang, coba rekam atau foto lah gitu ya, aksinya itu kita buat report teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak usah nantang lah gitu kalau emang situasinya itu tidak aman secara fisik gitu. Atau kalau memang lumayan terdesak ya, kalau bisa teman-teman ya cari petugas keamanan terdekat, atau kalau memang sudah terjadi ya sudah, teman-teman bisa lapor ke call center 110. Nah itu telepon bebas pulsa ke call centernya Polri. Nah itu Polri Pusat teman-teman. Gitu teman-teman untuk reportnya ya gitu ya. Jadi yang penting sebelum kita report kita nolak dulu teman-teman. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya udah gitu teman-teman bisa report dengan cara yang cerdas.
Nah, dari hasil reportnya itu teman-teman, kebanyakan dari kita ya udah viralin ke medsos. Tapi kan kadang-kadang medsos itu tidak bersahabat sama kita, teman-teman. Seberapa banyak sih teman-teman yang udah ngelaporin pungli di media sosial ya? Gue bisa jamin itu 1/10 pun enggak, teman-teman. Banyak yang ngelaporin tapi nggak viral, teman-teman. Boro-boro gitu, dengan harapan wah ini ada pungli nih, gue viralin, boro-boro viral. Jadi better teman-teman tetap sih ya kita lewat jalur resmi aja, karena kalau kita report ke jalur resmi ya, kayak tadi misalkan contoh 110 ya, telepon ke Polri. Nah itu paling enggak itu ada laporan yang tersimpan di data pemerintah itu secara permanen gitu, dan pemerintah punya datanya gitu, paling enggak ya itu ya. Kalau menurut gue ya lebih cakep lagi kita jangan ngandelin report ke pemerintah doang, tapi tetap pakai dua-duanya gitu. Jadi viralin ke media sosial juga, tapi report juga. Tapi teman-teman tetap langkah pertamanya adalah report dulu gitu. Jadi teman-teman report, punya buktinya. Nah, terus boleh deh teman-teman upload di medsos teman-teman, dan di situ tulis captionnya teman-teman, kejadiannya tanggal sekian, bla 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 bla, kasih keterangan yang jelas, dan statusnya gua sudah lapor. Nah, misalkan gua sudah lapor ke 110 gitu. Kita tunggu hasilnya kayak bagaimana. Nah, kalau menurut gua sih cakep kayak begitu teman-teman. Jadi kita pakai dua sisi teman-teman. Jalur resmi kita pakai, jalur viralitas kita pakai. Gitu teman-teman. Ya walaupun nggak viral-viral banget, tapi paling nggak ada lah gitu di akun medsos kita, dan itu bisa dilihat di seluruh dunia teman-teman. Syukur-syukur viral gitu. Kalau syukur-syukur viral kan konten teman-teman ya itu bukan cuma sekedar viral kosong gitu, tapi viral tapi ada buktinya jelas, kronologinya jelas, dan statusnya teman-teman bilang gua sudah lapor ke 110, kita tunggu hasilnya. Nah, jadi netizen, teman-teman netizen juga bisa ikut bantuin ngontrol gitu, bisa ngontrol ini udah sampai mana nih progresnya gitu, terhadap kejadian ini gitu teman-teman, kalau menurut gue ya. Jadi say no and report itu kita penting banget. Kita butuh keberanian, tapi kita butuh cerdas juga. Yang paling penting sih teman-teman tetap tenang. Nah itu teman-teman. Every day the city they run my brain. Yeah, yeah. Separah itukah aksi pungli di Indonesia? Nah ini teman-teman, kalau gua tunjukin ya hasil-hasil survei, nantilah ya di next video lah ya. Rada-rada ngeri sih sebenarnya. Jadi teman-teman, wisata itu soal pengalaman indah, bukan untuk pemerasan. Nah dengan kita berani nolak dan melapor pungli, kita sebenarnya sedang membantu Indonesia buat punya pariwisata berkelanjutan yang lebih beradab gitu teman-teman. Pungli biasanya terjadi di area yang kurang terkendali oleh sistem hukum, baik sistem hukum formal atau hukum non formal seperti adat istiadat. Nah teman-teman, kabar baiknya ya, ini sekarang udah banyak destinasi wisata yang dikelola dengan profesional, sehingga praktek pungli liar di Indonesia sekarang udah semakin kondusif. Nah semoga terus bertahan dan terus semakin kondusif lagi ya. Jadi teman-teman, walaupun udah semakin baik ya kondisinya sekarang, tetap aja sih waspada, wajib teman-teman. Oke lah teman-teman, share video ini ke keluarga teman-teman, ke om, ke tante sebelum berangkat wisata, supaya sepupu, om, tante semua yang mau jalan-jalan nih punya perisai yang sama. Nah gitu teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman ketemu modus pungli yang unik atau punya cara cerdas buat ngadepinnya, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.